Nggak mungkin rakyat yang perorangan, sekalipun dia influencer dengan follower jutaan, bisa menyaingi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Itu adalah bagaimana kita berusaha supaya penyebab bencana itu tidak terjadi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sudah lebih dari 1 bulan cobaan musibah bencana yang terjadi di Sumatera. Banyak hal sudah dilakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Baik teman-teman yang sifatnya individual maupun bersama-sama organisasi-organisasi atau langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Banyak hal terjadi, banyak juga diskusi-diskusi tentang apa yang akan dilakukan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi pasca bencana. Saya berkali-kali mengusulkan, buatlah media center. Media center ini fungsinya bukan hanya untuk mengupdate apa yang dilakukan oleh pemerintah, tapi juga menjadi bahan konfirmasi oleh masyarakat. Seperti yang kita tahu, media sosial kita berkembang dengan luar biasa. Terkadang kita mendapatkan informasi-informasi yang harus kita konfirmasi lagi kebenarannya. Misalnya, tiba-tiba lewat di salah satu media sosial, gambar banjir, kemudian ditulis bawahnya, wah banjir lagi di Aceh Tamiang misalnya. Wah, ada tumpukan lumpur di Biren misalnya. Tanpa media center, kita sulit sekali mengkonfirmasi ini benar atau tidak, video lama atau video baru. Maka menurut saya, salah satu yang masih diperlukan adalah media center. Pemerintah banyak sekali mengupdate hal-hal yang sudah dilakukan. Saya pesan ke pemerintah, ke pejabat negara, nggak mungkin rakyat yang perorangan, sekalipun dia influencer dengan follower jutaan, bisa menyaingi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena rehabilitasi dan rekonstruksi ini sifatnya adalah pertandingan maraton. Sedangkan para influencer, tokoh-tokoh individu pasti membantunya layaknya seorang sprinter, cepat aja. Tapi kalau pembangunannya ini sifatnya maraton jangka panjang, maka dibutuhkan kehadiran pemerintah lebih lama. Jadi tidak perlu merasa tersaingi. Justru saat ini saatnya kita kembali menunjukkan, mempertontonkan kebersamaan kita membangun Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Saya pribadi lebih memilih untuk memuji semua apa yang dilakukan untuk membantu saudara-saudara kita di Sumatera. Apapun bentuknya, seberapapun besarnya. IKAVI Unpad bergerak, Dompet Duafa bergerak, PMI bergerak, semuanya bergerak. Demi apa? Membantu saudara-saudara kita. Tapi teman-teman semua, yang sering dilakukan atau sering dilupakan itu adalah bagaimana kita berusaha supaya penyebab bencana itu tidak terjadi lagi. Maka perlulah diberikan atau dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang melindungi alam supaya tidak lagi terjadi bencana yang begitu besar. Greenpeace menyampaikan kepada saya, hati-hati Mas Hensa, Papua dan Kalimantan sangat mungkin terjadi bencana seperti di Aceh. Jangan dikesampingkan, walaupun ada suara-suara, oh Papua tuh tanahnya Kalimantan tanahnya datar, pasti nggak akan terjadi hal-hal seperti itu. Jangan dianggap remeh. Peringatan-peringatan seperti itu harus didengarkan dan kita anggap serius. Apa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat kan sudah diingatkan sebelumnya. BMKG sudah menyampaikan akan ada cuaca ekstrim, tapi kita kurang cepat. Tapi yang lalu ya sudah berlalu. Yang harus kita lakukan adalah mencegah. Sebab terjadinya bencana ini harus secara serius kita bicarakan dan dikeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mencegah terjadinya bencana lagi. Teman-teman, saya hari ini bersama teman-teman Satgas Kritik berada di wilayah Sentul, Landeh. Dan di sini kita semua menyaksikan betapa indahnya alam Indonesia. Masih hanya beberapa menit saja dari ibu kota Jakarta, kita ketemu dengan alam yang indah seperti ini. Tapi alam yang indah ini harus kita jaga. Kita tidak hanya harus tahu memanfaatkannya, tapi kita juga harus lebih tahu bagaimana menjaganya. Itu yang harus terus terjadi. Teman-teman semua, seorang Teddy Indrawijaya misalnya, dia menyampaikan update-update yang telah dilakukan oleh pemerintah. Kasat
Pak Maruli melakukan update-update yang sudah dilakukan oleh aparat di sana. Teman-teman semua pasti juga masih banyak yang berjibaku di sana. Para relawan masih banyak yang berjibaku untuk merekonstruksi dan merehabilitasi daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Entah berapa lama baru selesai pembangunan, tapi misalnya Danantara sudah membangun hunian sementara. Oke, itu bagus. Tinggal nanti diikuti oleh kelompok-kelompok masyarakat atau perusahaan-perusahaan lainnya. Presiden Prabowo sudah mengatakan akan menerima apapun bantuan sumbangan dari luar negeri. Itu juga harus dimanfaatkan. Teman-teman semua, bencana yang terjadi di Sumatera itu harusnya bisa lebih memperkuat apa yang telah selama ini dilakukan atas nama kebersamaan dan persatuan. Apa yang terjadi di Sumatera harus menjadi lem penguat bahwa kita adalah Indonesia Raya. Satu Indonesia. Kritikan, masukan harus terus diberikan kepada pemerintah. Saya berkali-kali media center, krisis center dibuat. Apakah nanti silakan dibuat badan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana? Pak Teddy bilang setiap pemerintahan punya caranya sendiri-sendiri. Ada influencer mengatakan, ayo mari terus kita membantu. Tapi ada juga influencer yang saya check out ya, sudah selesai, sudah membantu sekian miliar. Boleh. Saat ini, selain rekonstruksi dan rehabilitasi, kita semua harus mengevaluasi diri. Terutama pemerintah, para oligarki, pembuat kebijakan. Sebab terjadinya bencana tidak boleh terjadi lagi. Suka atau tidak suka, apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada alam Indonesia jangan sampai menjadi kutukan, tapi ini adalah anugerah. Oleh karena itu, silakan manfaatkan alam, tapi dengan batasan-batasannya. Buat yang memang bertanggung jawab, pejabat pemerintah yang harus bertanggung jawab, ya mengundurkan diri saja. Nggak apa-apa, itu adalah bentuk tanggung jawab Anda. Nggak berani ya? Nggak apa-apa sebetulnya sih, kalau emang mau mundur, mundur aja. Jadi di akhir kata teman-teman, wahai pemerintah, tidak ada niat buruk bagi rakyat untuk memberikan masukan kritis. Tidak ada mens rea rakyat memberikan masukan kritis. Semua itu adalah membantu Indonesia, membantu Anda juga. Dan sekali lagi, jangan merasa tersaingi dengan rakyat Anda. Rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh ini maraton sifatnya, lama. Nggak bisa rakyat, influencer, individu-individu menyaingi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sekarang saatnya pemerintah bergerak. Yang kemarin yang kurang-kurang segera diperbaiki. Informasi, komunikasi harus dibenahi supaya tidak ada lagi delay informasi. Dan yang terpenting, kembali saya ulang, sebab terjadinya bencana harus segera diperbaiki supaya tidak ada lagi bencana. Teman-teman, dari Alam Asri Indonesia, Sentul, Jawa Barat, Henry Satrio bersama Satgas Klitik mengajak teman-teman untuk menjaga alam kita, menyayangi alam kita, manfaatkan tapi tidak merusak. Karena alam ini bukan hanya milik kita, tapi milik anak cucu kita ya. Ya udah ada yang tua ya. Ya gitu kira-kira. Jadi nyambung sekali tuh. Jadi milik anak cucu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Satrio hanya di Satgas Klitik.